warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Sebelum materi, izinkan kakak memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak, Kak Utami. Pada pertemuan ini, kakak akan menyampaikan materi tentang algoritma perulangan atau looping dalam pemrograman Scratch. Selain itu, di akhir pembelajaran nanti, kakak akan sedikit memberikan tutorial untuk membuat game sederhana menggunakan aplikasi Scratch. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai materi perulangan atau looping dalam aplikasi Scratch, kita mengenal dulu yuk, ada tools apa saja yang ada dalam aplikasi Scratch. Dalam aplikasi Scratch, tools yang pertama yaitu layar. Layar digunakan untuk menampilkan game atau animasi yang telah kita buat. Tools yang kedua yaitu backdrop. Pada backdrop ini, kita dapat memasukkan backdrop yang disebut juga background untuk game atau animasi yang kita buat. Backdrop dapat dipilih langsung dari Scratch dan dapat juga memasukkan backdrop atau upload backdrop yang diinginkan. Tools yang ketiga yaitu sprite. Sprite merupakan tokoh animasi yang digunakan dalam game atau animasi yang akan dibuat. Tokoh animasi dapat dipilih langsung dari Scratch dan dapat juga upload tokoh animasi sesuai yang diinginkan. Tools yang keempat yaitu layer area kerja. Layer area kerja digunakan untuk memasukkan kode-kode blok yang akan digunakan untuk memprogram sprite. Tools yang kelima yaitu tools kode, tools custom, tools sound. Untuk tools kode berisi kode-kode blok digunakan untuk memprogram sprite yang akan digunakan. Pada tools custom digunakan untuk menggambar tokoh animasi yang diinginkan ataupun hanya untuk merubah warna sprite atau bentuk sprite. Pada tools sound digunakan untuk menambahkan suara untuk sprite yang ingin ditambahkan suara. Nah, sekarang adik-adik sudah mengenal tools-tools dalam aplikasi Scratch kan? Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Apa itu perulangan atau looping dalam pemrograman blok Scratch? Perulangan atau looping merupakan kegiatan atau statement yang diulang sesuai dengan batas tertentu atau sesuai dengan batas yang ditentukan. Dalam aplikasi Scratch terdapat 3 kode untuk melakukan perulangan atau looping. Yang pertama yaitu kode repeat. Kode repeat merupakan kode perulangan yang dilakukan secara terus-menerus sesuai kondisi isi pernyataan. Yang kedua yaitu kode forever. Kode forever merupakan kode perulangan secara terus-menerus dan akan berhenti ketika sprite menyentuh batas akhir atau menyentuh batas pada layar di dalam aplikasi Scratch. Yang ketiga yaitu kode repeat until. Kode repeat until merupakan kode perulangan yang dilakukan secara terus-menerus sampai batas kode sensor yang telah diisi. Nah, adik-adik, sekarang kita mulai belajar kode-kode perulangan atau looping dalam pemrograman blok Scratch ya. Langsung saja kita mulai ya adik-adik. Oh iya, di sini kakak menggunakan Scratch offline yaitu Scratch desktop. Bagi kalian yang belum mempunyai Scratch offline maupun belum menginstal aplikasi Scratch, kalian bisa buka Scratch online melalui browser masing-masing ya. Nah, Scratch online bisa dibuka lewat browser masing-masing. Sekarang kita ketikkan scratch.meet.edu.
Nah, nanti linknya ini akan kakak tuliskan di deskripsi pada video ini ya. Untuk membuat gamenya nanti kalian bisa join dulu pada Scratch Online ini, dan cara-caranya sudah kakak sampaikan di dalam buku modul ya. Nah, sekarang kita mulai belajar kode-kode perulangan atau looping dalam aplikasi Scratch. Yang pertama, kita akan mencoba kode perulangan repeat. Pertama, kita masuk ke kode event. Kita pilih kode when bendera hijau klik, lalu kita pilih kontrol, kita masukkan kode perulangan repeat. Kemudian kita pilih motion, kita masukkan kode block move 10 step. Setelah itu kita coba klik pada bendera hijau, dan kira-kira apa yang terjadi dengan sprite kucing ini? Apa yang terjadi? Ya, betul sekali. Si sprite atau kucing ini akan berjalan hanya 10 langkah atau 10 kali pengulangan. Nah, yang kedua, kita akan mencoba kode perulangan forever. Pertama, kita masuk ke kode event. Kita pilih kode when bendera hijau klik, lalu kita pilih kontrol, kita masukkan kode perulangan forever. Kemudian kita pilih motion, kita masukkan kode block move 10 step. Nah, kita coba yuk klik pada bendera hijau ini. Kira-kira apa ya yang terjadi kalau kita klik pada bendera hijau ini? Nah, apa yang terjadi? Ya, betul sekali. Si sprite atau kucing ini akan berjalan selamanya hingga dia menyentuh batas akhir dalam aplikasi Scratch. Sesuai dengan pengertian perulangan bahwa dia akan berhenti sesuai batas yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga, kita akan mencoba menggunakan kode perulangan repeat until. Yang pertama, kita masuk ke kode event, kita pilih when bendera hijau klik, lalu kita pilih kontrol, kita masukkan kode repeat until. Nah, untuk mengisi ini kita bisa pilih dari operator. Misalkan kita pilih yang lebih dari. Nah, untuk mengisi ini kita buat dulu variabelnya. Misalkan kita tulis langkah. Nah, kita masukkan langkah ke sini. Kita ganti angka 50 menjadi angka 10 saja ya. Kemudian kita ke motion, kita pilih kode move 10 step. Nah, karena ini langkah lebih dari 10, maka kita akan menambahkan 1 change langkah by 1. Lalu kita pilih set langkah dari 0. Nah, sekarang kita coba yuk klik pada bendera hijau ini. Nah, apa yang terjadi?
Ya, betul sekali. Ketika kita klik bendera hijau, maka sprite akan berjalan, dan ketika variabel berjumlah 11 langkah, maka sprite akan berhenti. Jadi ketika sprite kucing ini mendapatkan langkah lebih dari 10 ditambah 1 seperti ini, maka sprite kucing ini akan berhenti. Nah, mengapa demikian? Karena di sini kita memprogramnya menggunakan kode perulangan repeat until, maka sprite kucing ini akan berjalan lebih dari 10. Wah, kalian sangat hebat ya, dapat mengikuti materi pembelajaran kode-kode berulangan atau looping dalam pemrograman Blockschrat. Nah, adik-adik, itulah materi perulangan atau looping dalam pemrograman Scrat. Nah, untuk membuat adik-adik tambah paham lagi, kita coba yuk membuat game sederhana dengan kode-kode tersebut. Nah, langsung saja kita mulai kegiatannya membuat game sederhana ya. Yang pertama, kita hapus dulu sprite kucing yang ada di sini. Kemudian kita tambahkan backdrop atau background. Kita pilih saja backdrop yang blue sky. Nah, tampilannya sudah berubah kan? Kemudian kita tambahkan sprite. Di sini kita akan menggunakan sprite monyet. Dan kita akan menambahkan sprite buah pisang dan sprite batu. Nah, kemudian kita akan merubah ukuran dari masing-masing sprite. Yang pertama kita ubah ukuran si monyet menjadi 60, pisang menjadi 50, dan batu menjadi 40. Nah, kemudian kita akan memberi program dari masing-masing sprite. Yang pertama kita akan memberi program sprite monyet. Kira-kira kita akan menggunakan kode perulangan apa ya? Ketika tombol panah kanan dan ke kiri ditekan, maka si monyet akan bergerak sesuai tombol panah pada keyboard yang ditekan ke kanan dan ke kiri. Nah, sekarang kita masuk ke kode event. Kita pilih kode when bendera hijau klik, kemudian kita pilih motion, kita pilih to X, kita ganti angkanya X menjadi 5 dan Y menjadi min 130. Kemudian kita masukkan kode perulangan repeat until. Kemudian kita masukkan kode touch mouse pointer. Kemudian kita pilih kode kontrol, kita pilih if then jika tombol panah kanan ditekan, maka monyet akan berjalan ke kanan 10 langkah. Dan jika tombol panah kiri ditekan, maka monyet akan berjalan
kiri. Nah, kita ganti min 10. Kita coba yuk teman-teman. Nah, sudah berhasil kan? Semuanya sudah bisa berjalan dan ke kiri, berjalan ke kanan dan ke kiri sesuai tombol panah yang ditekan. Kemudian kita masukkan kode untuk sprite pisang. Kita masukkan dan bendera hijau. Kita di sini akan menggunakan kode perulangan forever. Travel motion change Y by min 5. Jadi ini kecepatan banana bergerak dari atas ke bawah, dan kemudian kita pilih kode kontrol, kita pilih kode if, dan kita masukkan kode yang kurang dari angka 50, kita ganti menjadi angka min 170, dan untuk mengisi ini kita pilih Y position, set Y to, kita ganti angka 12 menjadi 180, dan kita pilih kode go to random position, maka sprite buah pisang akan bergerak random. Kemudian kita masukkan lagi. Kita coba dulu ya teman-teman. Nah, sudah bisa berjalan kan? Kemudian kita masukkan lagi kode if then, jika pisang menyentuh monyet, maka akan menambahkan suara, maka akan memainkan suara. Kita ganti suaranya yang com, dan akan pergi ke random position seperti semula ya teman-teman. Set Y to 180. Kita coba dulu yuk. Nah, sudah bisa teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memberi kode pada batu. Kita masuk ke kode event, kita pilih main bendera hijau, klik, kita masuk ke motion, kita pilih set Y, kita akan menyeting batu di posisi Y min 180 dan akan pergi ke posisi sembarang. Kemudian kita masukkan kode perulangan repeat until.
masukkan lagi kode touching dan K, ulangi sampai menyentuh monyet, dan C, Y, dan kita akan mengatur kecepatannya menjadi min 4. Kita pilih kode kontrol, kita masukkan if then, kita pilih kurang dari, dan angka 50 kita akan ganti menjadi min 170. Kita pergi ke motion, kita pilih Y position, set Y itu kita ganti 180 dan akan pergi ke posisi sembarang. Nah, jadi ketika bendera hijau diklik, maka batu akan berjalan dari posisi Y min 180 ke posisi random, dan akan berulang ketika batu menyentuh monyet, maka akan berhenti. Kita coba dulu ya teman-teman. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memberi skor ketika monyet berhasil menangkap pisang. Nah, kita buat dulu variabelnya. Kita tuliskan skor. Nah, kita masukkan set, nah variabel kita ganti set skor, dan kita masuk ke spread pisang, change ketika menyentuh monyet, maka ubah skor. Kita skornya kita mulai satu-satu ya. Ketika monyet dapat menangkap pisang, maka di sini akan menambahkan 1 skor. Kita coba dulu ya teman-teman. Nah, berhasil kan skornya? Ya, berjalan. Selanjutnya kita akan menambahkan game over. Kita pilih main. Nah, kita tulis game over. Kita ganti dulu warnanya menjadi merah. Kita ganti hurufnya pixel dan kita besarkan. Nah, kita posisikan ke tengah. Kemudian kita masukkan kode untuk kode game over. Kita pilih kode event when bendera hijau, klik. Ketika bendera hijau diklik, maka sembunyikan tulisan game over, dan ketika menerima game over, kita tambahkan dulu tulisannya game
Ketika menerima game over, maka akan berhenti. Menghentikan semua kode dan skrip-skrip yang lain juga diberi kode ini. Kita masukkan saja kode monyet. Nah, sudah ada. Kita masukkan ke kode pisang, dan kita juga akan masukkan ke kode batu. Nah, sudah bisa semua kan? Kita tambahkan dulu broadcast game over. Nah, kita coba dulu ya teman-teman. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita coba gamenya yang full screen. Nah, kita coba yuk teman-teman. Kita klik pada bendera hijau. Yeay, berhasil. Nah, adik-adik, itulah tutorial pembuatan game sederhana dalam aplikasi Scratch pada materi perulangan atau looping. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan membuat game dalam aplikasi Scratch? Nah, sekarang kakak ada tugas nih buat adik-adik. Buatlah game sederhana menggunakan konsep pemrograman looping seperti pada kegiatan aktivitas belajar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dengan kreasi sendiri ya. Tambahkan skor untuk memberikan poin pada game dan tambahkan game over untuk mengakhiri game atau permainan. Selamat mencoba. Mungkin cukup sekian materi dari kakak kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Teruslah rajin belajar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.